Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Ketua kelas yang mana? Oke, siapkan kelasnya dulu. Kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ibu. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Satu orang sebut. Kenapa? Selain Sulas? Una? Wah, tidak boleh dicontoh itu ya. Selain Una dan Sulas ada lagi? Kenapa Isa? Sakit. Oh ya Allah. Berdoa dulu kepada untuk temannya ya. Semoga dia cepat sembuh, cepat bergabung dengan kita lagi. Oke, sebelum itu hari ini kita masuk di materi struktur bumi, struktur lapisan bumi. Nah, sebelum Ibu masuk, Ibu mau tanya, kita kan berdiri di atas tanah setiap hari kan? Menurut kalian tanah itu padat sampai ke inti bumi atau tidak? Tidak. Tidak tahu atau tidak apa ini? Tidak tahu. Oke. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa ya. Pertanyaannya kita simpan dulu di kepala, kita jawab nanti di akhir ya. Setelah pembelajaran. Oke. Kenapa hari ini kayak lemas? Kita ice breaking dulu ya. Oke, ayo berdiri semua. Oke, ikuti. Sebelum itu kita tutup dulu ini ya. Oke. Menyanyi juga ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Oke. Sudah semangat lagi belajar? Oke, karena sudah semangat, kita masuk ya di pertemuan pertama kita di materi struktur lapisan bumi. Sebelum itu, satu orang tolong bacakan dong tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, Dwi, bacakan coba Ibu. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan lapisan-lapisan bumi berupa wujud, kandungan di dalamnya, dan kedalamannya. Oke, terima kasih. Oke, jadi kan di pertemuan sebelumnya kita sudah pretest ya. Hari ini kita kerja kelompok dulu. Nah, Ibu bagi kelompoknya jadi 4 ya. Ini sudah bagus mejanya, susunannya. Oke. Ini sudah duduk sesuai arahannya Ibu toh minggu lalu. Oke. Satu. Oh. 2. Iya, sama-sama. Nah, kelompok 3. Oke, jangan dikerja dulu ya, kita lihat video yang akan Ibu tayangkan dulu. Oke, jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 tolong perhatikan ya video yang Ibu tayangkan ini.
Perhatikan videonya, Dwi. Oke, sudah ya. Sampai sini saja materi yang Ibu tampilkan lewat video. Nah, selanjutnya itu buka semua LKPD-nya. Oke. Di situ ada instruksinya, tolong dibaca, baru soalnya diperhatikan ya, jawab baik-baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya ke Ibu ya. Jelaskan ciri khasnya juga, misalnya bumi itu apa, jadi seperti apa. Lapisan bumi ada berapa? Apa itu? Oke, jelaskan itu nanti ciri-ciri khasnya ya. Ibu Oke, kalau ada yang tidak dimengerti tanyakan lagi ke Ibu ya. Ibu. Kami sudah sampai di nomor ini, Bu, nomor 3. Jadi, Ibu lihat yang sebelumnya. Ibu. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham ya untuk caranya. Di sini tuh kalian saja jelaskan contohnya kayak mengapa gempa bumi itu terjadi di antara wilayah lempeng bumi, kenapa, bilang saja apa yang tahu ya. Identifikasi ya, ini kalian bisa cari dari buku jawabannya, dari jurnal, juga tempat-tempat searching ya, searching sendiri. Oke, Ibu. Ini kelompok ini sisa nomor 5 mana? Ibu lihat dulu. Sudah mengerti ya? Oke, silakan lanjut. Ini kelompok 4, ada yang mau ditanyakan? Kelompok ini belum selesai Bu. Nomor Ibu. Nomor 3 Bu. Belum selesai juga. 3 ke 4. 3 sama 4 Ibu. 3 sama 4. Sedikit dulu penjelasannya. Nomor 3 ini Apa? Sampai di sini yang susah. Apa yang kalian jangan? Ini lapisan bumi. Di sini kalian diminta perbedaannya. Mengapa bumi itu ada lapisannya yang padat dan ada yang cair. Oke, jelaskan saja perbedaannya. nomor 4 Ibu. Kalau nomor 4 itu kalian jelaskan, mungkin tidak manusia itu menggali sampai ke dalam inti bumi. Tidak ya Bu. Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Kalian jawab di sini ya, diskusi dengan teman kelompoknya. Oke? Iya Bu. Terima kasih Bu. Kalau ini Ibu dijelaskan strukturnya. Iya, jelaskan strukturnya ya. Iya. Ini kelompok 1. Oke, kelompok ini. Sedikit lagi Bu. Nah, mana nih? Ini Bu. Bagaimana ini anunya Bu? Kelompok 4. Bagaimana? Oke, kelompok 4. Sudah selesai? Sudah Ibu. Kalau sudah selesai, setiap kelompok maju ya, presentasikan ininya, hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Salvian. Saat itu, bayangkan jika lapisan kerak bumi tiba-tiba menjadi sangat tipis. Sedang saya jelaskan. Pertanyaan itu apa yang mungkin terjadi pada kehidupan di muka bumi? Jadi, jika kerak bumi menjadi sangat tipis, maka suhu panas dari dalam bumi lebih mudah mencapai permukaan. Ini bisa menyebabkan aktivitas gunung berapi meningkat, gempa bumi lebih terjadi, dan permukaan bumi menjadi tidak stabil. Kehidupan makhluk hidup termasuk manusia akan terancam karena lingkungan menjadi tidak aman. Baik, itulah tadi hasil dari diskusi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berapa untuk kelompok satu dulu? Oke, kelompok dua lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, di mana ada pun nama anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Nadila Pasomba. Yang kedua ada tim kami. Yang ketiga ada Aulia, dan yang keempat ada Diani. Langsung saja soal yang pertama saya akan menjawabnya. Di mana soalnya bumi tersusun atas beberapa lapisan. Salah satunya adalah mantel bumi. Bayangkan jika mantel bumi berhenti bergerak. Bagian A, apa fungsi mantel bumi bagi pergerakan lempeng tektonik? Mantel bumi khususnya bagian atas atau astenosfer bersifat plastis dan panas sehingga memungkinkan terjadinya arus konveksi. Arus ini mendorong dan menggerakkan lempeng-lempeng tektonik yang ada di atasnya atau disebut dengan kerak bumi. Bagian B, apa akibatnya bagi permukaan bumi jika mantel bumi berhenti bergerak? Jika mantel berhenti bergerak, pergerakan lempeng tektonik akan berhenti. Tidak ada lagi pembentukan gunung baru atau aktivitas vulkanik. Gempa bumi akan berkurang, namun perubahan bentuk muka bumi juga akan terhenti. Siklus geologi alami seperti pembentukan benua dan samudra bisa terhenti. Untuk soal selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Ya baik, untuk berikutnya yaitu nomor 2. Soalnya yaitu dalam suatu berita dikatakan bahwa gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Diskusikan dan analisis bersama kelompokmu. Bagian yang pertama yaitu apakah hubungan antara lapisan bumi dan gempa bumi? Jadi gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng yang berada di lapisan kerak bumi dan bagian atas mantel. Ketika dua lempeng bertabrakan atau bergeser, energi dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik yang dapat menyebabkan gempa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengurangi resiko dari gempa bumi berdasarkan pemahaman tentang struktur bumi. Jadi, kita dapat mengurangi resiko dari gempa bumi berdasarkan pemahaman tentang struktur bumi dengan cara yang pertama membangun gedung tahan gempa di daerah rawan. Yang kedua, mengembangkan sistem peringatan dini gempa, mengedukasi masyarakat tentang evakuasi dan keselamatan, dan yang terakhir, menghindari pembangunan di atas patahan aktif. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya nomor 3 akan dibacakan oleh Nomor 3, mengapa gempa bumi sering terjadi di wilayah pertemuan lempeng bumi? Jelaskan dengan contoh. Jawab. Gempa sering terjadi di pertemuan lempeng karena lempeng-lempeng itu saling menekan, bergeser atau bertabrakan. Gesekan dan tekanan ini menimbulkan energi yang dilepaskan dalam bentuk gempa. Contohnya, cincin api Pasifik adalah zona dengan banyak pertemuan lempeng aktif dan sering mengalami gempa sekitar letusan gunung api. Contohnya Indonesia, Jepang, dan Filipina. Yang kedua, lempeng Indo-Australia dan Eurasia bertemu di wilayah Indonesia menyebabkan banyak gempa dan gunung berapi. Kemudian nomor 4, jika terjadi perubahan besar pada lapisan bumi bagian dalam, apa dampaknya bagi atmosfer dan kehidupan manusia? Jawabannya, perubahan tekanan dan suhu dapat memicu letusan gunung api besar yang bisa mengeluarkan gas dan debu atmosfer. Kemudian gas beracun seperti sulfur bisa merusak udara. Lalu abu vulkanik bisa menutupi sinar matahari menyebabkan perubahan iklim global.
Dan yang terakhir, kehidupan bisa terganggu karena cuaca ekstrim, gagal panen, dan bencana besar. Baik, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 4 ya, silakan maju. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Jadi langsung saja pertanyaan pertama yaitu bagaimana tubuh bumi berperan dalam terjadinya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Jadi struktur bumi terutama gerak dan mantel memainkan peran penting dalam terjadinya gempa dan letusan. Gempa terjadi akibat pergerakan efek tektonik di kerak bumi yang digerakkan oleh arus konveksi di mantel bumi. Kemudian letusan berapi itu terjadi karena magma dari mantel bumi naik ke permukaan melalui celah atau titik lemah pada kerak bumi. Selanjutnya saya persilakan ke teman kelompok saya. Kedua, jika lapisan mantel tidak bergerak, apa konsekuensi jangka panjang bagi permukaan bumi dan iklim global? Jawabannya, konsekuensi itu pergerakan hampir berhenti, tidak ada lagi pembentukan gunung atau samudra. Kedua, aktivitas vulkanik berhenti, berkurangnya emisi gas yang membantu mengatur suhu atmosfer. Siklus karbon terganggu, dapat mengubah iklim jangka panjang dan negatif. 3. Permukaan bumi menjadi statis, tidak ada lagi perubahan bentuk muka bumi seperti pegunungan baru atau palung. Selanjutnya saya serahkan ke teman-teman saya. Baik. Yaitu bandingkan peran bumi dalam dan individuan dalam menjaga stabilitas bumi. Apa yang terjadi jika salah satunya mengalami perubahan ekstrim? Jawabannya pertama lapisan di luar, yaitu peran utama cair menghasilkan medan magnet bumi. Untuk lapisan di dalam, yaitu peran utamanya padat yang menstabilkan medan magnet dan struktur bumi. Nah, jika terjadi perubahan ekstrim, inti luar yang berhenti bergerak pada medan magnet bumi bisa melemah atau menyebabkan paparan radiasi matahari yang berbahaya. Pada inti dalam, yaitu mencair, struktur bumi bagian dalam bisa tidak stabil atau gangguan gravitasi dan proses bumi. Selanjutnya saya ke Kembangkan strategi mitigasi bencana gempa bumi berbasis struktur geologi wilayah menggunakan peta geologi jika diperlukan. Jawabannya itu pemetaan geologi di mana identifikasi zona patahan seperti pada Lembang di Indonesia. Kedua, bangunan tahan gempa mana desainnya fondasi fleksibel dan ringan. Yang ketiga itu zona aman, hindari pembangunan di zona merah. Dan yang keempat, sistem peringatan dini, gunakan sensor gempa berbasis GPS atau seismograf. Dan kelima, edukasi masyarakat dengan melakukan evakuasi, latihan evakuasi dan penyuluhan rutin. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada saya. Jadi soal nomor 5 itu jelaskan bagaimana penelitian terhadap gelombang seismik dapat mendapat informasi tentang struktur dalam bumi. Jawabannya, gelombang seismik P dan S merambat dengan kecepatan dan juga arah berbeda tergantung pada jenis dan kepadatan material yang dilaluinya. Mungkin sudah cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompoknya. Kelompok. Terima kasih. Oke, dapat dulu untuk kelompok 4. Jadi sekarang Ibu mau jelaskan dulu ya sedikit tentang materi kita hari ini. Jadi lapisan-lapisan bumi itu ada 4 sebenarnya ya. Yang pertama ada apa? Kerak bumi. Yang kedua mantel atas. Nah, yang kedua ini mantel itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada mantel atas, mantel bawah. Yang ketiga inti luar. Yang keempat inti dalam. Oke, selanjutnya ada lapisan bumi berdasarkan surya. Selanjutnya itu ada atmosfer. Nah, lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang
lebih dari 650 km. Oke, selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer ini menuju kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi. Lapisan ini tuh meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air, lautan, air. Oke, selanjutnya ada hidrosfer, yaitu lapisan permukaan bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dan sementaranya itu rata-rata 1.200 km. Oke, hidrosfer juga ini adalah lapisan yang paling atas yang terdiri dari batuan. Hidrosfer juga listrik yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Nah, yang terakhir ada biosfer. Nah, biosfer itu sendiri memiliki lapisan lapisan hidup yang menuju pada lapisan yang dapat dilindungi oleh makhluk hidup. Ini itu lapisan yang tempat kita berada sekarang. Oke? Biosfer ini mencakup daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan penjelasan informasi ini dari tugas juga edukasi, ada yang bisa simpulkan tidak ya? Saya Ibu. Oke, Cislami, tolong simpulkan ke Ibu. Baik, kesimpulan belajar kita hari ini yaitu bumi terdiri dari beberapa lapisan yang tersusun dari luar ke dalam, yaitu kerak bumi atau litosfer, mantel inti luar dan inti dalam. Kerak bumi merupakan lapisan paling luar yang tipis dan menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Di bawahnya terdapat mantel yang bersifat semipadat dan berperan penting dalam pergerakan lempeng bumi. Inti luar bersifat cair dan menghasilkan medan magnet bumi, sedangkan inti dalam terdapat padat dengan suhu sangat tinggi dan terdiri dari lubang seperti besi dan nikel. Dia setiap lapisan memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda.